Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bramsyah, mahasiswa program studi ilmu komputer di kampus TIM Kamuslim. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah riset. Teknologi informasi menjelaskan hasil penelitian dari bab 1 sampai bab 3 yang berjudul klasifikasi machine learning untuk mendeteksi penyakit jantung dan algoritma KNN, decision tree, dan random forest. Penelitian ini bertujuan mengetahui algoritma paling akurat dalam klasifikasi data penderita penyakit jantung. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit tidak menular yang paling mematikan di dunia. Data dari WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 20,5 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Dan angka ini diproyeksi akan meningkat menjadi 24,2 juta pada tahun 2030. Fakta ini menunjukkan bahwa deteksi dini penyakit jantung sangat penting untuk mencegah kematian dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, deteksi dini menjadi tantangan di dunia medis karena banyak gejala penyakit jantung bersifat laten dan smart. Disinilah peran teknologi dibutuhkan. Salah satunya adalah machine learning, yang memungkinkan komputer belajar di data pasien untuk melakukan prediksi secara cepat dan akurat. Melalui algoritma klasifikasi, sistem dapat mempelajari penyakit jantung atau tidak. Dalam penelitian ini saya menggunakan dan membandingkan 3 algoritma machine learning yang umum digunakan dalam klasifikasi, yaitu Kners-Neckborn atau KNN, decision tree, dan random forest. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin saya angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ketiga algoritma tersebut bekerja dalam melakukan klasifikasi penyakit jantung. Yang kedua, algoritma mana yang memberikan performa terbaik berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan performa masing-masing algoritma machine learning dalam mendeteksi risiko penyakit jantung. Yang kedua, menentukan algoritma mana yang paling optimal dari segi akurasi dan keadaan hasil klasifikasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem deteksi di penyakit jantung berbasis teknologi. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah di bidang ilmu komputer khususnya pada penerapan data mining dan machine learning di bidang kesehatan. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi lingkup pembahasannya hanya pada data yang digunakan hanya berasal dari dataset publikable. Parameter yang digunakan hanya sebanyak 5, yaitu usia, jenis nyeri dada, hasil EKG, istirahat, angina saat latihan, dan kemiringan ST slope. Model klasifikasi dibatasi pada 3 algoritma, KNN, decision tree, dan random forest. Hasil yang dilakukan menggunakan 3 metrik, akurasi, precision, dan recall. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tentang jantung. Sebelum masuk ke aspek teknik machine learning, kita perlu memahami konteks medis yang menjadi objek penelitian ini. Jantung adalah organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Gangguan pada fungsi jantung dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular yang serius
dan bahkan kematian mendadak. Beberapa parameter klinis yang digunakan dalam diagnosis penyakit jantung antara lain jenis nyeri dada, chest pain, yang kedua hasil EKG saat istirahat, resting ECG, yang ketiga exercise angina, dan yang keempat ST slope. Parameter inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk membentuk in vitro input model klasifikasi. Yang selanjutnya yaitu machine learning. Machine learning adalah teknik kecerdasan buatan yang mungkin sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis supervised learning, khususnya pada task klasifikasi. Dalam supervised learning, sistem dilatih dengan data berlabel untuk mempelajari hubungan antara input dan output, sehingga dapat membuat prediksi terhadap data baru. Yang selanjutnya yaitu algoritma KNN. KNN adalah algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan sejumlah tetangga terdekat, dari data uji. Misalnya, jika mayoritas tetangga terdekat memiliki label positif, maka data tersebut diklasifikasi sebagai positif. Yang selanjutnya yaitu decision tree. Decision tree bekerja membangun struktur pohon keputusan dari dataset pelatihan. Algoritma ini memisahkan data berdasarkan nilai fitur yang paling memberikan informasi, menggunakan informasi gain atau entropi. Kelebihannya adalah model ini sangat mudah dipahami dan visualisasikan. Namun model ini mudah overfitting pada data pelatihan jika tidak diatur dengan baik. Yang selanjutnya yaitu algoritma random forest. Random forest adalah pengembangan dari decision tree yang bekerja dengan membentuk banyak pohon forest. Dan hasil EKG diperoleh dari voting mayoritas. Yang selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Yaitu saya menggunakan Python sebagai bahasa utama karena Python memiliki pustaka yang sangat kuat di bidang machine learning seperti sketch learning, yang kedua pandas, yang ketiga matplotlib. Platform yang digunakan adalah Google Colab, yaitu code platform yang mempermudah pengujian program secara online tanpa perlu instalasi lokal. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat dilakukan pada bulan Agustus 2025 di STIMIK Al-Muslim. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah laptop dengan spesifikasi standar, yang kedua Google Colab sebagai platform eksekusi program, yang ketiga dataset dari Kaggle berjudul Hard Disease Dataset yang terdiri dari 917 dataset pasien dan 12 atribut. Tahap penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, preprocessing data. Yang kelima, penerapan algoritma. Yang keenam, evaluasi performa model. Yang selanjutnya yaitu proses penelitian. Yang pertama, pembuatan program. Program ditulis dalam bahasa Python dan dijalankan di Google Colab. Model yang digunakan adalah KNN, decision tree, dan random forest. Hasil dilakukan dengan menggunakan coefficient metrik serta menghitung nilai akurasi, precision, dan recall.
Pengambilan dataset. Dataset yang digunakan bersumber dari Kaggle. Data memiliki format CSV dan telah dibersihkan serta disederhanakan menjadi 5 parameter utama. Ya, selanjutnya uji coba. Langkah uji coba antara lain membaca dataset dengan Pandas, encoding dengan nilai kategorikal, melakukan scaling dengan minimax scaler, memisahkan data menjadi training dan testing, melatih model dan menguji akurasi prediksi. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Hasil klasifikasi dievaluasi menjadi 3 metrik utama: accuracy, precision, dan recall. Selain itu, hasil evaluasi juga digambarkan dengan coefficient metrik untuk setiap model. Terima kasih. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf jika masih ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.